Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Dan hari ini kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Walaupun memang ada selalu pergumulan, tantangan yang kita hadapi hari ini, kita tidak perlu takut dan khawatir karena kita percaya kalau kita mencari wajah Tuhan dan selalu mendekat kepadanya. Pagi hari ini kita percaya, hari ini kita percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah dengan kemurahan hati Allah, biarlah kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus dengan memuji menyembah Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pagi hari ini puji syukur kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan. Kalau kami hari ini ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekarang kami ingin Tuhan mencari wajah-Mu pagi hari ini, di waktu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang disenangkan, ditinggikan. Kami percaya saat kami meninggikan nama-Mu Tuhan, ada kuasa yang menarik Tuhan Yesus dari Engkau Tuhan untuk memberikan kami kekuatan kemenangan. Kami percaya kalau kami menyenangkan hati-Mu, maka Engkau Tuhan Yesus yang Bapa di sorga, Tuhan Engkau tersenyum atas kami. Dan kami percaya kami boleh dikuatkan, dipulihkan, dan kami boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Dan kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patakan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ku sanjung nama-Mu Tuhan Yesus. Ku sanjung nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Tuhan, sanjung nama-Mu Yesus. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Amin Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Amin. Segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidupku. Oh, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus pagi hari ini ya Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu. Ku tak layak menerima semuanya. Amin. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima semua segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan.
pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu ya Tuhan. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Oh haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik selamanya. Kaulah Tuhan Allah kami, yang murah hati, panjang sabar, kasih setiamu kepada kami tak pernah berkesudahan. Haleluya, haleluya Bapa, terpujilah Yesus Allah yang besar. Hanya Engkau Tuhan, hidupku ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Haleluya Bapa, ku sanjung nama-Mu Yesus. Kau berikan pengampunan, Kau berikan pemulihan, kekuatan, kesembuhan. Di saat hati kami lemah, dengan segala kebaikan kemurahan-Mu, Kau berikan lawatan-Mu, jamahan-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah sakit dihiburkan, berbeban berat Kau berikan kelegaan. Haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Ramashikaramaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup, Engkau sempurna kasih-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang baik, Kau Allah yang murah hati, panjang sabar, kasih setiamu. Kalau kami ada semuanya karena anugerah-Mu, kami diberikan kekuatan, kemenangan. Kami pun di saat kami tak berdaya, kami lemah, kami merasa Tuhan, oh Bapa kami Tuhan merasa Tuhan, oh berdosa pun Engkau Tuhan. Saat kami datang padamu, kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Engkau yang dengan murah hati, kebaikan-Mu Tuhan mengampuni dan memulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan, oh Bapa boleh berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami Tuhan, oh merasa bersalah lagi ketika kami datang mengakui segala kelemahan kami. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik memberikan kekuatan, kasih, pengampunan, dan anugerah-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya selalu ada mujizat pemulihan. Oh Tuhan, zaman Tuhan setiap hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, seperti hari ini, di pagi hari ini selalu ada Tuhan. Tuhan mujizat perubahan hidup, Tuhan pemulihan, kesembuhan. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan dan percaya padamu Tuhan. Selalu ada mujizat. Itulah pujian kami Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan bagi-Mu ya Tuhan. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan bagi kami yang percaya padamu. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Amin Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Selalu ada mujizat,
Selalu ada harapan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya, Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama. Inilah keyakinan iman kami Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Kau baik Tuhan. mukjizat-Mu pun selalu nyata Bagi yang percaya, bagi yang percaya. kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama dulu dan sekarang, dulu sekarang dan selamanya. Mujizat-Mu, kemurahan-Mu tak pernah berubah Tuhan. Mukjizat-Mu pun Amin. selalu nyata. Amin. Bagi yang percaya, Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama sama dulu sekarang tak pernah berubah. dulu sekarang dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, Bagi yang percaya. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. bagi yang percaya. Amin Tuhan, haleluya. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, diberkati orang yang murah hatinya. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, saudara, siapakah orang yang murah hatinya yang mendapat kemurahan daripada Tuhan? Yang pertama adalah orang yang memiliki hati yang suka memberi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 mengatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, inilah contoh dari kemurahan hati. Dorcas memiliki kemurahan hati, saudara, karena dia suka memberi, saudara, ya, kepada orang-orang yang dalam kekurangan, ya, sehingga kematiannya ditangisi oleh banyak wanita dan mereka menunjukkan pakaian-pakaian yang pernah dibuat Dorcas untuk mereka masing-masing, ya. Jadi saudara, murah hati berarti memiliki hati yang suka memberi ketika melihat saudara seiman mengalami kekurangan, ya, ataupun dalam kesusahan, ya, dan kita bisa langsung menolongnya dan kita memberikan dukungan, ya saudara, baik secara finansial maupun moral, ya saudara. Inilah contoh kemurahan hati, ya. Nah, di dalam Alkitab banyak diceritakan tentang orang-orang yang murah hatinya. Ya, diantaranya orang-orang Samaria yang murah hati. Ya, itu yang pertama, orang Samaria yang murah hati. Ya, tatkala saudara ada seorang yang turun
dari Yerusalem ke Yeriko dan mengalami perampokan. Saudara, di sana ada orang Samaria yang murah hatinya, yang menolong ya orang itu ya, padahal orang itu adalah orang Yahudi ya, sedangkan imam dan Lewi yang lewat di situ ya mereka tidak peduli ya. Nah, kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk kita mencontoh, saudara, bagaimana kita memiliki hati yang murah hati. Ya, seperti contoh tadi Dorcas, kemudian saudara orang Samaria yang murah hati, kemudian juga Cornelius disebutkan dalam Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Dikatakan dia sering memberi sedekah ya kepada orang-orang Yahudi ya. Saudara, inilah contoh orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Bahkan saudara, jemaat di Makedonia yang berada dalam kekurangan namun mereka memiliki kemurahan hati ya. Jadi saudara, kemurahan hati tidak bergantung kepada apa yang kita miliki, kaya atau miskin, tetapi saudara itu berbicara tentang hati yang suka memberi ya kepada orang-orang yang susah atau yang lemah ya, bahkan ringan tangan, suka menolong ya. Nah saudara, di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan ketiga itulah jemaat di Makedonia. Dikatakan jemaat itu walaupun dia dalam kekurangan, jemaat itu dalam kekurangan, namun mereka kaya di dalam kemurahan ya. Biarlah kita boleh mencontoh, karena firman Tuhan katakan orang yang murah hatinya dia akan beroleh kemurahan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya. Kemudian saudara, ada juga contoh janda yang miskin. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang kaya memberi dalam kelimpahannya, namun orang miskin ini memberi di dalam kekurangannya ya. Saudara, inilah contoh yang baik yang bisa kita tiru, karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang murah hatinya dia akan beroleh kemurahan. Baik kemurahan dari sesama, apa yang dia tabur itu dia tuai, maupun kemurahan yang daripada Tuhan ya. Nah saudara, orang yang murah hatinya dia akan beroleh kemurahan ya. Hal yang kedua adalah saudara, orang yang murah hatinya adalah orang yang mengasihi sesama bahkan musuhnya ya. Saudara, Tuhan Yesus berbicara ya di dalam khotbah di bukit, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu di surga murah hatinya. Dan apa yang Yesus katakan, hal ini dalam konteks Tuhan Yesus berbicara untuk mengasihi musuh ya. Di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 32 sampai 36 mengatakan demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati ya. Saudara, orang yang murah hati dia mengasihi sesamanya, bahkan musuhnya sendiri dia kasihi ya. Seperti Tuhan mengasihi dirinya, maka dia mengasihi sesamanya ya.
Jadi kemurahan hati adalah anugerah yang kita berikan saudara kepada orang yang tidak layak menerimanya. Karena kita telah menerima anugerah Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, biarlah hati kita memiliki belas kasihan terhadap orang berdosa. Ya, seperti Tuhan Yesus memiliki belas kasihan terhadap orang-orang berdosa, dan kitalah orang yang berdosa. Ya, Dia mengasihi kita bukan karena kita benar, justru Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita masih berbuat dosa. Dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena kita orang benar, ya, tapi Ia mengasihi kita pada saat kita masih berdosa. Ia rela mati menebus segala dosa kita agar kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Jadi anugerah yang telah kita terima dari Tuhan kita berikan kepada sesama, yaitu dengan mengasihi sesama, bahkan mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, yaitu musuh. Seperti Tuhan mengasihi kita, orang yang berdosa. Ya, saudara, itulah balasan kita dalam kita mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam kita menerima anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga, orang yang murah hati adalah orang yang mau mengampuni sesama tanpa batas. Di dalam Matius 18 ayat 21 dan ayat yang ke-22 mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, ini berbicara tentang pengampunan yang tidak ada batas. Seperti Tuhan mengampuni kita, ya, selama kita masih hidup, saudara, ya, tidak terbatas lagi, masih ada kesempatan saudara dan saya masih hidup, ya, demikian juga saudara dan saya mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa batas. Ya, saudara, orang yang murah hati adalah orang yang dapat mengampuni sesama tanpa batas. Seperti Tuhan mengampuni dosa kita tanpa batas. Ya, ingatlah akan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan berkata demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi saudara, orang yang murah hati bukan hanya berbicara tentang kita murah hati dalam pemberian. Ya, saudara, kita suka memberi kepada orang-orang yang kekurangan, suka menolong, ringan tangan. Tetapi juga murah hati berbicara tentang kita mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Dan selanjutnya murah hati, saudara, ayat di bagian poin yang ketiga, firman Tuhan mengatakan adalah orang yang mengampuni sesama tanpa batas. Ya, itulah orang yang murah hati. Ya, gampang mengampuni seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. Ya, kalau ada di antara saudara yang memiliki ganjalan yang sama dan sepertinya saudara sudah tidak sabar, ya, saudara ya sudah enggan untuk mengampuni, maka ingatlah, kalau Tuhan enggan juga mengampuni saudara, maka kita akan binasa. Ya, seperti Tuhan melakukannya untuk saudara dan saya, mengampuni tanpa batas, demikian juga saudara juga mengampuni seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, inilah firman Tuhan. Jadilah orang yang murah hati,
Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang murah hatinya, dia akan menerima kemurahan daripada Tuhan. Ya, kalau saudara mengampuni, murah hati dalam hal mengampuni, maka Tuhan juga murah hati di dalam hal mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam firman-Mu kami diajar untuk kami boleh memiliki kemurahan hati. Sebab orang yang murah hati, firman-Mu katakan dia akan memperoleh kemurahan baik dari sesama terlebih daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang suka memberi, suka menolong sesama, ringan tangan tanpa perhitungan. Biarlah kami menjadi orang yang mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kami. Terlebih bahkan musuh kami. Secara manusia tidak mungkin dapat kami lakukan. Namun firman-Mu katakan bahwa kemurahan hati itu adalah buah Roh Kudus. Biar Roh Kudus Tuhan menjamah hati kami, mengubah hidup kami. Sehingga buah roh perubahan hidup ada dalam diri kami. Sehingga kami memiliki buah roh yaitu kemurahan hati. Seperti Bapa yang murah hati, demikian juga kami anak-anak-Mu memiliki kemurahan hati. Demikian juga firman-Mu mengajar kami menjadi orang yang murah hati di dalam hal mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kami, demikian juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Engkau mengampuni kami tanpa batas Tuhan. Selagi kami masih bernafas, selagi kami masih hidup, demikian juga kami mengampuni tanpa batas. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, buka pintu langit untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, usaha, Tuhan yang buka jalan bagi kami. Dalam pergumulan dalam studi, Tuhan juga tolong. Pergumulan apapun yang kami hadapi, yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, kiranya Tuhan yang buka jalan, Kau yang menolong kami ya Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa berlaku dalam hidup kami. Seperti kami juga bermurah hati kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu. Berkati bangsa negara kami, di mana presiden baru dan wakil juga para menteri dan wakil menteri telah dilantik ya Tuhan. Kiranya mereka dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya, sehati, memiliki tanggung jawab yang besar dan punya hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka ya Tuhan, kejujuran dan hikmat yang daripada-Mu dalam menjalankan pemerintahan ini ya Tuhan. Di masa-masa keadaan dunia yang semakin sukar dan sulit. Di tengah-tengah keadaan peperangan yang masih melanda, yang makin meluas di Timur Tengah. Namun biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan mendoakan bagi perdamaian bagi bangsa-bangsa, khususnya yang berada di Timur Tengah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu dan kami mengalaskan di dalam nama Yesus. Kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati malam Mesbah 2 pagi, share kepada lainnya dan bagikan ke saksi saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.